Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang instrumen tes yang berkaitan dengan mata kuliah pengembangan instrumen. Instrumen tes ini adalah merupakan salah satu alat dalam pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu yang dikumpulkan berdasarkan data dari responden. Biasanya di dalam ilmu kesehatan itu sering kita mengukur pengetahuan dan sikap seseorang. Jadi pengetahuan itu yang kita ukur, maka instrumen yang digunakan adalah instrumen tes. Dalam hal ini untuk mengetahui pengetahuan seseorang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dihadapi. Sekarang kita lihat pengertian tes atau batasan yang berkaitan dengan tes atau apa yang dinamakan dengan tes itu sendiri. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan yang diajukan, yang diberikan oleh peneliti tentu kepada seseorang sebagai bentuk respon atas pengetahuan yang dimilikinya terhadap suatu masalah. Kemudian direspon oleh responden dalam hal ini agar mereka dapat memberikan jawaban tentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh responden. Setiap responden ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan. Karena itu, tes sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan atau respon, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkapkan aspek tertentu dari orang yang dikenai tes tadi. Jadi ketika orang itu diberikan sejumlah pertanyaan, kemudian dia memberikan respon dalam rangka untuk mengukur kemampuan seseorang, sejauh mana seseorang itu memiliki kemampuan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Ada bentuk tes. Adapun bentuk-bentuk tes, yang pertama adalah tes objektif. Tes objektif ini adalah tes yang diberikan oleh peneliti dengan cara dipilih oleh responden. Adapun tes objektif ini biasanya hasil yang diperiksa setiap lembar jawabannya dalam bentuk tes akan menghasilkan skor yang sama. Dan siapa saja yang memberikan penilaian terhadap tes objektif ini akan memberikan nilai yang sama meskipun dengan orang-orang yang berbeda, karena jawaban yang disediakan itu sama, sehingga tidak dilihat dari siapa yang melakukan penilaian atau sebagai korektor, tetapi yang dilihat adalah instrumen yang digunakan dalam penilaian atau untuk mengukur hasil tes tersebut. Kemudian yang kedua adalah tes subjektif, yaitu tes yang penskorannya sangat dipengaruhi oleh pemberi skor, yaitu hal ini adalah korektor atau orang yang melakukan penilaian. Jawaban yang sama dapat memiliki skor yang berbeda oleh korektor yang berlainan, karena tadi sangat tergantung kepada korektor atau orang yang memberikan skor. Meskipun jawabannya itu sama, tetapi dengan pengkorektor atau yang melakukan koreksi orang yang berbeda, maka akan menghasilkan penilaian yang berbeda. Itu sangat dipengaruhi oleh korektor atau orang yang melakukan pengoreksian terhadap hasil tes tadi. Subjektivitas yang dipengaruhi oleh ketidakkonsistenan korektor atau unreliability, sehingga inilah yang mempengaruhi bahwa subjektivitas yang dilakukan oleh korektor atau orang yang melakukan penilaian.
Kemudian yang kedua adalah karena halo efek, ya. Efek orang akan melihat sesuai dengan apa yang dipahaminya, ya, apa yang diketahuinya, ya. Sehingga setiap orang akan memberikan penilaian sesuai dengan keinginan, harapannya, kemudian cara untuk memberikan penilaian terhadap hasil yang dikoreksinya atau hasil yang dilakukan oleh korektor. Kemudian pengaruh urutan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan pertama, kedua, ketiga akan berbeda karena efek itu disebabkan mungkin karena urutan atau urutan pemeriksaan. Bisa saja misalnya pada nomor, pada orang yang melakukan pemeriksaan. Kemudian pengaruh bentuk tulisan dan bahasa yang disampaikan atau dituliskan. Biasanya tulisan yang baik itu akan dilakukan pengoreksian, ya, dengan teliti. Tetapi sebaliknya tulisan yang kurang baik itu juga akan mempengaruhi antusias dari korektor untuk melakukan koreksi, sehingga terkadang ada tulisan yang sulit dibaca, ya, dan bahasa yang enak disampaikan kemudian ditulis dengan baik, ini akan memudahkan bagi orang yang melakukan koreksi atau korektor untuk memberikan penilaian terhadap atau penskoran terhadap hasil yang dikerjakan. Dan sementara itu, dalam tes objektif adalah bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta tes dalam hal ini. Karena ada beberapa opsi yang harus dipilih, bisa saja benar dan salah, bisa saja 1, 2, 3 atau A, B, C, D, E, dan dipilih salah satu jawaban yang benar menurut jawaban yang diberikan oleh peserta tes, ya. Kemudian peserta hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Jadi tidak boleh memilih jawaban yang lain kecuali jawaban yang sudah tersedia di sana. Jadi kemampuan mengingat dari responden atau recall dari responden terhadap informasi yang didapatkannya itu sangat perlu, sangat penting, ya. Kemudian kelebihan dari tes objektif ini, yang pertama lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, ya, karena materinya biasanya tes ini biasanya tidak cukup 10 soal atau 20 soal, tetapi lebih banyak soal yang bisa disajikan sehingga hampir semua materi dapat disampaikan dalam tes objektif ini, ya, sehingga setiap materi bisa mewakili tes yang diberikan. Kemudian lebih mudah dan cepat cara pemeriksaannya, ya, karena sudah ada jawaban di situ, maka tinggal lebih cepat, ya, yang tersedia. Jadi jawab yang dicek adalah setiap soal yang diberikan atau setiap tes yang diberikan, setiap item tes yang diberikan itu sudah ada jawabannya, sehingga orang yang memberikan tes akan memberikan penilaian sesuai dengan jawaban yang benar berdasarkan pada tes yang tersedia. Kemudian pemeriksaan dapat diserahkan kepada orang lain karena kunci jawaban dari tes yang diberikan sama, ya, sehingga siapapun yang melakukan pemeriksaan atau hasil tes itu akan memberikan nilai yang sama karena sangat tergantung kepada alat uji atau kunci jawaban yang diberikan untuk membandingkan antara jawaban dengan kunci jawaban saja. Kemudian tidak ada unsur subjektivitas yang mempengaruhi karena ya sudah ada jawaban yang jawabannya, kemudian kunci jawaban. Kemudian kalau misalnya sesuai maka dia dianggap benar, ya. Kemudian kalau salah ya tidak sesuai dengan jawaban maka itu salah, ya. Jadi tidak ada istilah toleransi kemudian karena kepentingan tertentu, ya, karena yang dilihat adalah hasil jawaban yang disesuaikan dengan setiap item pertanyaan. Meskipun demikian, bahwa kelemahan tes objektif juga ada. Jadi tidak semua tes objektif itu memiliki kelebihan, tetapi juga ada kelemahan. Ya, kelemahan yang pertama adalah membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes esai. Artinya karena materinya banyak, sehingga orang yang diberikan tes itu harus
menguasai materi yang begitu banyak, ya, sehingga perlu persiapan, ya. Nah, tidak jarang biasanya orang menghadapi kesulitan dalam menjawab tes objektif ini, ya, karena persiapan, baik persiapan pembuat soalnya maupun persiapan dari peserta tes itu sendiri. Nah, bagi pembuat soal, mereka harus punya rentang waktu yang panjang untuk mempersiapkan soal-soal yang dianggap representatif dari materi yang seharusnya, ya. Nah, sementara itu dari sisi peserta, mereka juga harus mempersiapkan diri dengan jumlah materi yang begitu banyak, ya. Karena setiap jawaban itu mengandung konsekuensi. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Jadi tidak bisa peserta tes itu untuk menjawab dengan hanya menebak jawaban saja, tetapi mereka harus mengetahui isi jawaban yang benar, ya. Kemudian butir-butir soal cenderung hanya mengungkapkan ingatan dan pengenalan kembali atau recalling, ya. Ya memang ya itu adalah yang berkaitan dengan tes objektif, hanya sifatnya ingatan, ya, membangun ingatan, karena jawaban itu sudah ada di situ, tinggal memilih saja, yaitu peserta tes memilih jawaban yang sudah ada dengan pertanyaan yang ada, kemudian dia mengingat kembali, ya, berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan atau materi yang sudah dipelajari sebelumnya, ya. Kemudian kesempatan berspekulasi atau untung-untungan itu lebih tinggi, ya. Mengapa? Karena tergantung pada itemnya. Jadi semakin sedikit itemnya, peluang untuk berspekulasi itu semakin tinggi. Misalnya kalau benar dan salah, maka kalau tidak benar ya salah, kalau tidak salah ya benar, ya kan begitu. Artinya spekulasinya untuk kalau dia dua opsi, maka spekulasinya rendah, ya. Semakin banyak pilihan atau opsi yang dipilihnya, maka spekulasinya juga semakin tinggi, ya. Kemudian kecenderungan yang lain adalah memudahkan, ya, kerjasama responden untuk mengerjakan soal yang lebih terbuka, ya, karena tinggal nomor satu jawabannya A, maka yang lain akan mengikuti, dan belum tentu jawaban si A tadi benar dalam memilih jawaban A tadi, ya, karena yang lain hanya mengikuti saja untuk memberikan jawaban, ya. Atau bisa saja mereka sharing, yang ini menguasai materi ini, yang ini menguasai materi itu, kan begitu, kemudian mereka saling tukar jawaban, ya. Ini adalah kelemahan yang terjadi pada tes objektif ini. Nah, kemudian dari kelemahan itu tentu ada cara, ya, untuk mengatasi kelemahan. Yang pertama adalah si pembuat soal tes itu harus banyak berlatih, ya, dalam menyusun soal tes, sehingga kalau dia memiliki kemampuan yang banyak, dan kalau dia sudah terlatih, terbiasa dalam menyusun soal, maka soalnya akan semakin baik, ya. Menggunakan tabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan tadi. Jadi kita lihat dari sisi mana kelemahan dari soal tes pilihan pilihan ganda atau yang disebut dengan objektif tadi, ya. Kemudian digunakan tabel. Tabel tersebut adalah untuk membantu, ya, bagi pembuat soal agar kelemahan itu bisa dikurangi, ya. Kemudian menggunakan norma atau standar penilaian yang memperhitungkan faktor tebakan, ya. Jadi tidak harus jawabannya adalah berurut, misalnya ini A1A, 2B, 3C, ya, itu harus dikurangi, ya, bahwa paling tidak dari semua soal yang tersedia harus ada keseimbangan jawaban antara jumlah A, jumlah B, jumlah C, jumlah D, atau jumlah E, ya, sehingga orang untuk menebak, ya, dalam memberikan jawaban itu juga akan semakin berkurang, ya. Kemudian 3 aspek, ya, atau 3 tipe tes objektif ini. Yang pertama benar salah atau true false, ya. Kemudian misalnya tadi kalau dia buat pertanyaan, kemudian ini menjelaskan bahwa ini benar atau salah, ya. Kemudian yang kedua adalah atau B, menjodohkan atau matching. Yang ke C, yaitu pilihan ganda ataupun multiple choice. Ini yang sering digunakan. Sekarang kita mulai dari pilihan ganda dimodifikasi dalam 5 ragam.
yaitu pilihan ganda biasa, pilihan ganda analisis hubungan antar hal, pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda kompleks, dan pilihan ganda menggunakan diagram, grafik, tabel, dan gambar ya. Sekarang kita menginjak pada pilihan ya, atau multiple choice tadi, opsi benar salah atau true false test ya. Misalnya tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban benar dan salah. Contoh ya, kita contoh misalnya penyakit ISPA disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi es. Nah, tinggal memberikan kalau jawaban benar maka dia pilih B, kalau misalnya salah pernyataan itu dia memberikan pilihan salah ya. Pernyataan misalnya, kehamilan yang paling ideal berumur di antara 20 sampai 35 tahun. Nah, dia memberikan jawaban benar atau salah saja ya. Kemudian kelebihan tipe benar dan salah ini, yang pertama dapat mewakili pokok bahasan atau materi yang diujikan. Jadi seluruh materi itu dapat terwakili ketika membuat pernyataan benar dan salah. Kemudian mudah menyusunnya karena tadi kita hanya membuat pernyataan yang benar berdasarkan teori, kemudian salah juga berdasarkan teori ya. Yang salah tadi ya. Kemudian mudah menyusunnya, kemudian mudah diskor berapa jumlah benar, berapa jumlah salah. Kemudian instrumen yang paling baik untuk mengukur fakta dan hasil pengetahuan seseorang. Jadi kalau kita lihat bahwa dari hasil yang diukur adalah mengukur fakta dan hasil pengetahuan tadi. Ya. Adapun kekurangan dari tipe benar dan salah ini adalah hanya mengungkapkan daya ingatan dan pengenalan kembali. Ya. Jadi mengungkapkan ingatan-ingatan yang ada. Ya. Hanya mengungkapkan daya ingatan dan pengenalan kembali materi-materi yang sudah disampaikan, kemudian mendorong peserta untuk menebak jawaban. Ya, jadi kalau tidak benar ya salah, jadi pilihannya hanya itu saja, sehingga ada dorongan untuk keinginan untuk menebak. Ya. Kemudian cara mengolah skor tipe benar dan salah, yaitu dengan sistem denda. Nah, jadi kalau dia salah diberikan denda ya. Misalnya kita menggunakan rumus skor sama dengan benar dikurang salah ya. Jadi sistem tanpa denda. Misalnya kalau skor sama dengan benar. Jadi ini bisa dibuat sedemikian rupa dengan sistem denda dan sistem tidak menggunakan sistem denda ya. Kemudian tipe menjodohkan atau matching test ya. Nah, istilah ini yang digunakan untuk menunjukkan tes menjodohkan atau matching test seperti memasang atau mencocokkan ya. Nah, misalnya kalau kita ambil contoh, pasangkan pernyataan yang ada pada lajur kiri dengan pernyataan yang ada pada lajur kanan dengan cara menempatkan huruf yang tepat di muka pernyataan lajur kanan pada titik yang disediakan pada lajur kiri ya. Contoh mencocokkan, misalnya manusia bernapas menggunakan paru-paru memerlukan. Nah, ini pada kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Kemudian ISPA terjadi karena ya, kemudian udara keluar masuk dalam tubuh manusia berguna untuk, kemudian fungsi normal sel dalam tubuh mengeluarkan O2 dan mengeluarkan. Jadi tinggal mencocokkan saja, yaitu misalnya pada kolom sebelah kanan menggerakkan metabolisme sel, pencemaran udara, oksigen, kemudian karbodioksida. Nah, kelebihan tipe menjodohkan ini yaitu baik untuk menguji pengetahuan seseorang yang berdasarkan pada kolom tadi, kemudian menguji kemampuan secara langsung atau tidak langsung kepada responden atau peserta tes, kemudian mudah untuk disusun dan dapat digunakan hampir semua alat tes. Kemudian mudah untuk lakukan skor. Prinsip penyusunan
tes tipe menjodohkan. Yang pertama adalah pernyataan kiri dan kanan harus kelompok yang homogen, ya, antara kolom kiri dan kolom kanan. Kemudian kolom kanan itu sebagai jawaban lebih banyak dari kepada kolom kiri sebagai pernyataan. Ya, sebaiknya seperti itu. Jadi tidak boleh jumlahnya sama. Ya, harus dilebihkan 1 atau 2. Ya. Kemudian mengolah skor tipe tes. Ya, skor tipe tes ya kalau benar bisa tadi benar tidak didenda, dan metode yang kedua adalah metode didenda. Misalnya kalau kita lihat skor benar sama dengan B atau benar. Jadi kalau dia misalnya mencocokkan ketika itu benar, maka nilainya 1. Ya. Kemudian tipe pilihan ganda atau multiple choice test. Nah, tipe ini umum sering digunakan ya di tes-tes yang pada umumnya digunakan hampir semua bidang. Ya. Nah, tes pilihan ganda ini adalah tes yang setiap butir soalnya memiliki jawaban alternatif, jawaban yang lebih dari 1. Jadi tidak 1, tetapi jawabannya bisa lebih dari 1. Ya. Karena itu bentuknya adalah pilihan. Ya. Kemudian setiap tes pilihan ganda terdiri dari 2 bagian, yaitu pernyataan atau yang disebut dengan STEAM. Kemudian yang kedua, alternatif pilihan, jawaban yang disebut dengan option. Ya. Contoh misalnya, STEAM. Pompa musculoskeletal yang mengatur pertukaran gas dalam proses respirasi adalah optionnya yaitu paru, sirkulasi paru, rongga pleura, rongga, dan dinding dada. Nah, ini adalah pilihan yang bisa dilakukan. Ya. Nah, sementara itu tipe tes pilihan ganda, yaitu pilihan ganda analisis hubungan antar hal, pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda kompleks, pilihan ganda asosiasi, pilihan ganda dengan diagram, grafik, tabel, dan gambar. Sekarang kita lihat pilihan ganda analisis hubungan antar hal. Pilihan ganda hubungan antar hal terdiri dari pernyataan dan alasan. Nah, pilihan sebagai berikut. Pernyataan benar dan alasan benar adanya hubungan sebab akibat. Maka jawaban pilihannya adalah A. B, ini pernyataan benar dan alasan benar tetapi tidak memiliki sebab akibat. C, pernyataan benar, alasan salah. D, pernyataan salah dan alasan benar. E, pernyataan dan alasan salah. Contoh misalnya. Kejadian demam berdarah, dengue atau DBD pada tahun 2014, pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit AD Muhammad Jun bertambah sebab tersedia bangsa untuk pasien sangat terbatas. Jadi pada opsi ini, pada kejadian demam berdarah itu adalah pernyataan, kemudian sementara persediaan bangsal untuk pasien sangat terbatas. Ini adalah alasannya. Kemudian kejadian kabut asap di Kabupaten Sintang membuat penderita ISPA dan pneumonia semakin bertambah. Ini adalah pernyataan. Kemudian alasannya adalah udara yang kotor mengganggu sistem respirasi dalam tubuh manusia yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, jadi kalau kita jawab di sini, maka kita lihat dulu apakah alasan pernyataan ini benar, kemudian alasan juga benar. Kalau dia benar, kemudian kedua tadi benar dan memiliki hubungan sebab akibat, maka pilihannya A. Ya. Tetapi apabila pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak ada hubungan sebab akibat, maka jawabannya adalah B. Ya. Nah, misalnya pernyataan benar, alasan salah, maka C. Kalau pernyataannya salah, alasannya benar, maka jawaban D. Ya. Dan pernyataan dan alasan salah, maka jawabannya E. Nah, ini cara untuk menjawab dari soal semacam ini. Ya. Kemudian pilihan ganda analisis kasus.
Bulan Agustus sampai dengan September, penderita ISPA meningkat dari sebelumnya akibat kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang dari pembakaran lahan dan hutan. Setiap harinya masyarakat harus menghirup udara kotor yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan manusia. Kabut asap tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan bayi, sehingga kelompok usia yang paling rentan dengan ISPA dan pneumonia adalah balita. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa kabut asap melanda Kabupaten Sintang membahayakan kesehatan masyarakat? Maka jawab pilihannya adalah udara yang dihirup oleh manusia melalui hidung, tenggorokan, dan air yang masuk ke paru-paru. Udara yang dihirup oleh manusia berbahaya bagi kesehatan manusia. C, kebakaran hutan dan lahan menjadi penyebab terjadi kabut asap. D, kelompok umur balita, sistem respirasinya belum sempurna. Jadi ini bisa dilakukan pilihan dari yang tersedia berdasarkan pada kasus yang ada. Kelompok umur yang paling rentan dengan kejadian kabut asap adalah balita. Mengapa? A, balita belum mampu melindungi dirinya sendiri. B, sistem respirasi balita belum sempurna. C, daya tahan tubuh balita belum sempurna seperti orang dewasa. D, balita mudah terpapar karena belum mengerti. Ini adalah opsi jawaban dari pernyataan tersebut berdasarkan pada kasus yang ada. Sekarang kita menginjak pada pilihan ganda asosiasi. Bentuk soalnya melengkapi pilihan dengan perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, jawaban benar lebih dari 1. 2. Yang kedua, ragam melengkapi boleh lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Dan tidak ada pengecek. Petunjuk pilihan. A, jika 1, 2, 3, dan benar. Ya. B, jika 1 dan 3 benar. C, jika 2 dan 4 benar. D, jika 4 yang benar. E, jika semua jawaban benar. Sekarang contoh. Gonore merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual yang terjadi pada kelamin laki-laki maupun perempuan. Ciri yang termasuk dalam penyakit gonore adalah kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, uretra pada laki-laki, mulut rahim pada perempuan. Nah, ini dipilih jawaban yang benar. Jadi boleh lebih dari 1 jawaban. Ya. Contoh yang lain ya, gigi yang tanpa plak, karies, nyeri, dan penyakit lainnya merupakan gigi A1 bersih, B bagus, C3 baik, 4 sehat. Nah ini kemudian dipilih. Kalau misalnya semuanya benar, maka jawabannya adalah E. Ya. Pilihan ganda dengan diagram grafik tabel dan gambar. Nah, berdasarkan tabel tersebut, karena tabel tidak kelihatan, maka perbedaan antara arteri vena muncul fungsi terletak pada 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 5, 4 dan 5, 1 dan 5. Cara mengolah skor tes pilihan ganda, yaitu sistem denda. Misalnya kita gunakan skor sama dengan benar, salah, dibagi P1 ya. Keterangan yaitu SK adalah skor yang diperoleh peserta tes, kemudian B adalah jumlah jawaban yang benar, S adalah jumlah jawaban yang salah, dan P adalah banyaknya pilihan option ya. Jadi kalau dia 5 maka benarnya berapa, jumlah benarnya berapa, kemudian salahnya berapa, kemudian dibagi jumlah P atau jumlah jawaban. Misalnya kalau dia 5 maka P menjadi 4. P dikurang 1, yang 5 kurang 1. Kalau dia 4 maka 4 dikurang 1 ya, tinggal 3. Kemudian 1 adalah bilangan tetap atau konstanta ya. Contoh ya. Jumlah soal tes pilihan ganda sama dengan 20 butir soal. Pilihan jawaban option sebanyak 5 buah.
Anita dapat menjawab dengan benar sejumlah 30 soal butir soal. Jawaban yang salah berjumlah 4 butir soal dan 3 butir soal tidak dikerjakan. Maka skor untuk Anita adalah, maka kita hitung sistem tanpa denda, skor sama dengan benar, skor yang diperoleh peserta, jumlah jawaban yang benar, jadi yang dihitung adalah jumlah jawaban yang benar saja. Nah, karena ini tanpa menggunakan denda. Ya, kelebihan tes pilihan ganda ini adalah yang pertama dapat digunakan untuk mengukur segala level tujuan. Ya. Jadi tujuan yang untuk apakah untuk mengukur pengetahuan, ya, ingatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengerjaannya menuntut waktu pengerjaan sangat minimal. Ya. Tidak begitu lama. Penskoran hasil tes lebih objektif, jadi tidak ada faktor subjektivitas ya, dalam penilaian. Ya, kalau dia benar, ya benar, tentu. Kalau dia salah, ya salah. Menuntut peserta tes untuk membedakan berbagai tingkat kebenaran ya, dari pertanyaan yang ada. Kemudian jumlah pilihan yang disediakan melebihi 2. Ya. Kemudian dilakukan analisis butir soal secara baik, sehingga nanti dapat digunakan untuk pada tes-tes berikutnya. Ya. Tingkat kesukaran soal itu dapat diukur, apakah soal itu termasuk sulit, sedang maupun mudah. Ya. Kemudian informasi yang disediakan lebih kaya ya, karena tadi materinya atau bahan yang diujikan juga berdasarkan pada materi yang sudah diketahui sebelumnya. Ya. Adapun kekurangan tes pilihan ganda ini adalah relatif sulit untuk menyusun butir soal. Jadi tidak semua orang mampu untuk menyusun secara baik, maksudnya. Ya. Kemudian hanya mengukur aspek ingatan saja. Ya. Ya. Jadi recall. Kemudian pengaruh kebiasaan peserta dalam menjawab ya, pertanyaan. Ini sangat mempengaruhi. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.